Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Setelah pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita refresh dulu sedikit ya. Matriksnya nanti bentuknya akan seperti ini, yaitu segitiga bawah bernilai 0, matriks menyilangnya bernilai 1, dan segitiga atas bernilai 0. Nah, pada video kali ini kita akan menyelesaikan sebuah contoh soal cerita, masih dengan persamaan linear 3 variabel ya. Jadi soalnya sebagai berikut. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah, yaitu ada jeruk, salak, dan apel. Kemudian seseorang yang membeli 1 kilo jeruk, 3 kilo salak, dan 2 kilo apel harus membayar 33.000. Dan orang yang membeli 2 kilo jeruk, 1 kilo salak, dan 1 kilo apel harus membayar 23.500. Dan yang terakhir, orang yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 36.500. Nah, pertanyaannya, berapakah harga per kilogram salak dan harga per kilogram jeruk, serta harga per kilogram apel? Kemudian, pertanyaan kedua, berapakah uang yang harus disiapkan nih jika ada yang membeli 2 kilo jeruk, 3 kilo salak, dan 1 kilo apel? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah variabel, yaitu di sini kita misalkan jeruk adalah X1, salak adalah X2, dan apel adalah X3. Jadi persamaannya seperti ini nih. Bisa ditulis ini kan X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 sama dengan 33.000. Kemudian selanjutnya sama, 2X1 tambah X2 tambah X3 hasilnya adalah 23.500. Dan X1 ditambah 2X2 tambah 3X3 hasilnya adalah 36.500. Dari persamaan 3 variabel ini, kita bisa menulis matriksnya sebagai berikut. Kita tulis nilainya saja, yaitu 132 33.000, 211 23.500, dan 123 36.500. Nah, langsung kita tulis matriksnya tersebut di sini. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat baris kedua kolom pertama ini bernilai 0 ya. Jadi kita kurangkan dengan baris pertama tentunya. Nah, berarti baris pertama harus dikalikan dengan 2 ya, biar hasilnya nilainya adalah 2. Jadi kita tulis sebagai berikut. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Hasilnya adalah jadi ketika kita beroperasi di baris kedua, kita akan melihat baris kedua saja, yang lain sama nilainya. Jadi baris kedua ini 2 dikurangi 2 kali 1 adalah 0, 1 dikurangi 3 kali 2, 3 kali 2 6, 1 kurangi 6 adalah minus 5, 1 dikurangi 2 kali 2 adalah 4, yaitu minus 3, 23.500 dikurangi 33.000 kali 2, 66.000 ya, 23.500 kurangi 66.000 hasilnya adalah minus 42.500. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat baris ketiga kolom pertama bernilai 0. Dengan cara gimana? Di sini kan nilainya sudah 0, maka kita harus mengurangkannya dengan baris yang lain, yaitu baris pertama. Jadi kita bisa melakukan operasi sebagai berikut, yaitu baris ketiga dikurangi dengan baris pertama. Nah, hasilnya adalah 1 dikurangi 1 adalah 0, 2 dikurangi 3 adalah minus 1, 3 dikurangi 2 adalah 1, dan 36.500 dikurangi 33.000 hasilnya 3.500. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat nilai dari min 5 ini menjadi 1, yaitu dengan cara gimana? Min 5 harus dibagi min 5 juga ya tentunya biar jadi 1. Jadi kita tulis sebagai berikut. Baris 2 dibagi dengan min 5. Hasilnya adalah, karena kita beroperasi pada baris kedua, maka kita akan menghitung baris kedua saja, yang lainnya nilainya tetap sama. 0 dibagi min 5 adalah 0, min 5 dibagi min 5 adalah 1, min 3 dibagi min 5 adalah 3/5, min 4 2.500 dibagi minus 5 adalah 8.500. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat baris ketiga kolom kedua bernilai 0, biar menjadi segitiga bawahnya 0. Nah, di sini baris ketiga harus dioperasikan dengan baris yang mana nih? Tentunya yang sama-sama baris pertamanya 0 agar nilainya tidak berubah ya. Jadi kita operasikan dengan baris kedua. Nah, kita bisa tulis min 1 ini harus ditambah 1 nih. Berarti B3 ditambah B2 kan, agar nilainya 0. Kita tulis baris ketiga ditambah baris kedua. Hasilnya adalah seperti ini. 0
ditambah 0 adalah 0, min 1 ditambah 1 adalah 0, 1 ditambah 3 per 5 adalah 8 per 5, 3.500 ditambah 8.500 hasilnya adalah 12.000. Oke, masih mudah. Kemudian langkah selanjutnya kita harus membuat baris ketiga, kolom ketiga bernilai 1. Dengan cara gimana? Kalau begini kita bisa mengkalikannya dengan pecahan sebaliknya, yaitu 8 per 5 dikali 5 per 8 ya, biar jadi 1. Jadi kita tulis seperti ini, B3 atau baris ketiga dikali 5 per 8. Hasilnya adalah seperti ini, 0 dikali 5 per 8 adalah 0, 0 kali 5 per 8 adalah 0, 8 per 5 dikali 5 per 8 adalah 1, dan 12.000 dikali 5 per 8 adalah 7.500 hasilnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat baris kedua, kolom ketiga bernilai 0 juga, yang jadi segitiga atas 0. Nah, harus dioperasikan dengan baris keberapa? Tentunya ini sudah 0 ya. Kalau kita operasikan dengan baris pertama nanti nilainya berubah. Jadi kita lakukan dengan baris ketiga. Nah, baris ketiga harus dikali berapa biar 3 per 5 nanti bisa jadi 0? Tentunya harus dikalikan 3 per 5 ya, satu ini. Jadi kita tulis B2 dikurangi 3 per 5 kali B3. Nah, hasilnya sebagai berikut. 0 dikurangi 0 adalah 0, 1 dikurangi 0 adalah 1, 3 per 5 dikurangi 1 kali 3 per 5, berarti 3 per 5 kurangi 3 per 5 adalah 0. Oke, kemudian 8.500 ini dikurangi dengan 7.500 yang dikalikan 3 per 5 dulu, hasilnya adalah 4.000. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat baris pertama kolom ketiga bernilai 0, yaitu kita mengkurangkannya atau mengoperasikannya dengan yang kolom ketiga masih ada nilainya. Tentunya yang baris ketiga nih. Baris ketiga harus dikalikan. Ya betul, dikalikan 2. Jadi kita tulis baris pertama dikurangi 2 kali baris ketiga. Hasilnya adalah seperti ini. 1 dikurangi 0 kali 2 adalah 1. 3 kurangi 0 kali 2 adalah 3. 2 dikurangi 1 kali 2 adalah 0 ya. 2 kurangi 2 berarti. Kemudian 33.000 dikurangi 7.500 kali 2, 7.500 kali 2 adalah 15.000. 33.000 kurangi 15.000 adalah 18.000. Nah, yang terakhir baru kita akan membuat baris pertama kolom kedua ini bernilai 0 juga, biar jadi segitiga atas 0. Dengan cara gimana? Kita operasikan dengan yang kolom kedua ini masih ada nilainya. Baris ketiga kan sudah 0 ya, berarti kita operasikan dengan baris kedua. Jadi baris kedua ini harus dikalikan 3 biar bisa menjadi 0 nanti nilainya, dan kita bisa menulisnya baris pertama dikurangi 3 kali baris kedua. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, 1 dikurangi 3 kali 0 adalah 1. 3 dikurangi dengan 1 kali 3 adalah 0. 0 dikurangi 0 kali 3 adalah 0. Dan 18.000 dikurangi 3 kali 4.000. 3 kali 4.000 kan 12.000 nih. 18.000 dikurangi dengan 12.000 adalah 6.000 hasilnya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini sudah ekuivalen ya dengan metode eliminasi Gauss-Jordan nih. Segitiga bawah 0, matriks menyilangnya bernilai 1 dan segitiga atasnya adalah 0. Baru dengan demikian kita peroleh penyelesaiannya, yaitu kita tulis X1 nya adalah B1 karena pembaginya 1 semua. X1 adalah B1 yaitu 6.000, X2 adalah B2 yaitu 4.000, dan X3 adalah B3 yaitu 7.500. Dengan demikian kita sudah mengetahui nih soal yang pertama tadi, yaitu harga 1 kg jeruk adalah 6.000, harga 1 kg salak adalah 4.000, dan harga 1 kg apel adalah 7.500. Nah, kita baru bisa menyelesaikan soal yang kedua karena sudah diketahui nih per kilogramnya harganya berapa. Jadi soal kedua, berapakah uang yang harus disiapkan jika membeli 2 kilo jeruk, 3 kilo salak, dan 1 kilo apel? Tinggal kita masukkan ke persamaan linearnya ya. Jadi 2x1 ditambah 3x2 ditambah 1x3 atau x3 saja, yaitu sebagai berikut.
X1 nya 6000, jadi 2 kali 6000 ditambah X2 nya 4000, jadi 3 kali 4000 ditambah X3 yaitu 7500 sama dengan 12000 ditambah 12000 ditambah 7500 dan hasilnya adalah 31500. Jadi uang yang harus kita siapkan jika ingin membeli 2 kg jeruk, 3 kg salak dan 1 kg apel adalah 31.500. Oke, sekian ya video saya kali ini tentang mengerjakan soal cerita dengan metode eliminasi Gauss Jordan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Dan jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.